peserta dengan nomor undi 007 atas nama Santri Darun Najah, putusan TPQ Darun Najah. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Santri TPQ Darun Najah berjalan kemari ikut berlomba ingin menyeru hadirin semua. Mari bersama kita berdoa. Ponpes Darul Kamal pondok tercinta, Tempat menimba ilmu barokah nyata. didirikan guru yang bersanad mulia, semoga senantiasa jaya sepanjang masa. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalamu lil kitabah wal kitabah lil qiraah Wal qiraah lil ma'rifah. wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud al-habib al-yaqut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'dal maut. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin saudaraku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Saat ini kita sedang berada di era revolusi industri 4.0 yang merupakan the big bang of information. Era menjamurnya media informasi dan informatika yang semakin mengagumkan. Media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Hanya dengan bermodalkan smartphone dan paket data, kita dapat menjelajahi dunia. Segala informasi mudah kita dapatkan. Berapa jauh seakan ada di depan kita. Hingga aplikasi saham yang semakin membilang tanpa batas meraup kekayaan. Betul hadirin? Hadirin yang berbahagia, Kementerian Informasi dan Informatika mengabarkan bahwa saat ini pengguna internet di Indonesia diperkirakan mencapai 197 juta jiwa. Namun sayang hadirin, para pengguna media sosial mulai mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Kita perhatikan banyak tayangan kekerasan yang merajalela, Tontonan negatif yang dapat merusak mata. aktivitas dunia maya mengalahkan dunia nyata. Bahkan hadirin, oknum-oknum yang tak bertanggung jawab semakin durjana. Untuk itu, pada momentum yang penuh dengan uwah ini, perkenankanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Etika Komunikasi di Media Sosial dalam konsep Al-Quran. Dengan merujukan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalatin fatusbihu ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah
yang maha pengasih, tidak pilih kasih, yang maha penyayang, sayangnya tidak terbilang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik yang membawa suatu berita, maka periksa dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dewan Hakim yang kami banggakan, saudaraku seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, ayat ini membawa pesan bagi kita akan pentingnya memilih informasi yang kita terima dan memilah informasi yang dapat kita percayai. Sedangkan asbabun nuzul ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, Alamama bin Najlah bin dan Ummu Salamah, berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah ketika Rasulullah hampir terprovokasi melakukan tindakan destruksi, maka turunlah teguran. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu seorang fasik yang membawa suatu berita, maka bertabayunlah. Dewan Hakim dengan cinta kejujurannya yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, kita lihat akhir-akhir ini teknologi di Indonesia semakin berkembang. Aplikasi-aplikasi baru muncul menghasilkan uang. Sementara kita lihat angka pengangguran yang semakin melambung, Ujaran kebencian yang selalu menyinggung, budaya asing masuk dan tak lagi terbendung. bahkan hadirin, berita hoax semakin hari semakin tak terhitung. Belum lagi akibat pergaulan bebas yang merajalela, timbul pemerkosaan, rampokan, Pembunuhan, bahkan sampai mabuk-mabukan di jalanan dan mengakibatkan masa depan hancur tak karuan. Betul hadirin? Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang mukmin untuk berbuat kebaikan, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sungguh orang-orang yang menjalankan ketiga hal tersebut akan mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah dan akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Dari ungkapan tadi dapat kami tarik mutiara kesimpulan menjadi 3. Yang pertama, pengguna media sosial mulai mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Yang kedua, iman dan takwa merupakan kunci kesuksesan dalam membentengi diri di era revolusi industri 4.0. dan yang ketiga, menyuruh manusia berbuat baik Menyuruh berbuat ma'ruf Dan mencegah dari yang mungkar adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Sepakat? Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jalan-jalan ke Karangbaru, di rumah nenek langsung dimasakin. jika Indonesia ingin maju. kuncinya gunakan teknologi sebaik mungkin. Cukup sekian kami bersarah. Hanya Allah tempat berpasrah. Agar tasawuran darokaman membawa berkah, Jawablah salam kami dengan penuh meriah. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan penonton. Dengan